Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta dunia trading? Mungkin Anda saat ini sedang mengalami situasi di mana dunia trading ini mendapat tekanan yang cukup kuat karena beberapa dari oknum yang sekarang ini menjadi trending topik ataupun yang sudah menjadi viral. Sebenarnya ini bukan salah industrinya, tapi yang jelas salah para pelaku yang mengatasnamakan industri ini tadi. Dunia trading adalah dunia yang mana kalau kata mamang saya adalah dunia white collar crime. Itu kata mamang saya. Dunia trading kalau kata teman saya adalah dunia uka-uka. Dunia trading adalah dunia tipu-tipu. Itu kalau kata tetangga saya. Sah nggak sih kalau orang mempunyai opini atau sudut pandang tersebut? Boleh sah saja. Karena apa? Setiap orang memiliki pengalaman atau sudut pandang masing-masing. Itu tergantung daripada di mana kita melihat. Jadi bagi kita ataupun bagi saya pribadi adalah orang-orang yang mendalami dunia trading dan cukup lama dalam dunia trading, dan juga di luar sana banyak teman-teman juga yang banyak melakukan aktivitas trading, entah itu untuk spekulasi, entah itu untuk hedging, ataupun memang untuk sebuah kepentingan pribadi lainnya. Nah, hal ini itu kembali kepada mindset masing-masing. Jadi teman-teman semua tidak perlu beradu argumentasi dalam hal ini. Yang penting, kalau bagi kami yang memang berprofesi dalam dunia trading, kami melakukan beberapa prinsip yang memang harus betul-betul dijalani. Antara lain adalah KYC tadi. Jadi bukan semata-mata ingin mencari keuntungan dengan menyesatkan orang-orang baru ataupun orang-orang yang bahkan tidak paham dari sisi konsep, dari sisi materi, dan dari yang terutama adalah sisi resiko trading itu sendiri. Oke, Bor. Kali ini kita bukan bicara tentang adu argumentasi atau berdebat mengenai konsep ataupun entah apapun opini yang ada di luar sana, ya kan? Karena kali ini materi yang ingin saya coba sampaikan bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara mengetahui sebuah tren menggunakan prinsip Elliott Wave. Buat para Euro lovers ataupun Euro babes, tapi ingat ya, bukan Eurobabesian itu loh ya. Oke, mungkin para all crack sudah banyak mencoba beberapa metode trading. Entah itu menggunakan RSI, entah itu menggunakan moving average, entah itu menggunakan apapun. Baik itu Pibo ataupun Elliott Wave dan yang lain-lain. Tentunya saya pasti yakin semua para all crack masih belum memiliki kepuasan dari trading. Karena saya rasa kepuasan trading itu bukan dari hasil untung semata, tapi ketika kita merasa dapat dan mampu mengikuti pasar dengan dapat menekan psikologis kita sebagai seorang human, yang mana kadang kita ini terlalu egois ataupun terlalu idealis, sehingga banyak menyebabkan kerugian dalam trading itu sendiri. Nah, saya ingin coba memberikan satu ide trading atau sebuah pola trading menggunakan prinsip dari Elliott Wave tadi. Oke, begini guys. Prinsip Elliott Wave adalah sebuah refleksi dari proyeksi sebuah pergerakan daripada pasar itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini banyak orang ataupun para trader yang ada saat ini itu banyak trading berdasarkan entah itu news, entah itu event, entah itu pun isu. Tapi sampai saat ini saya cuma fokus dan selalu memperhatikan pola itu tadi yang ada di Elliott Wave. Nah, sampai saat ini saya tidak perlu flexing untuk memperlihatkan hasil trading ataupun hasil yang saya miliki dan lain-lain. Nah, saya kembalikan semua itu kepada teman-teman untuk mengikuti channel saya. Anda tentu bisa memiliki opini atau bisa juga membuat sebuah kesimpulan hasil daripada trading saya dengan opini Elliott Wave ini tadi seperti apa. Mari kita lihat sama-sama cara menganalisa Euro. Oke, Bos Bor, ini kita bisa lihat chart
untuk Euro USD itu dengan time frame H1. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sini pola atau yang disebut dengan trennya itu adalah tren turun. Nah, Anda bisa lihat di angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang dalam kurung merah ini tadi. Itu kalau kita bicara Elliott, wave pertama, kemudian wave kedua, kemudian wave ketiga, kemudian wave keempat. Nah, untuk di time frame H1 ini kalau dilihat dari sisi ide ataupun kemungkinan pergerakan harga tersebut masih akan kemungkinan untuk mencapai level Y atau level Y atau menjadi level 4 itu di area 1.1172. Nah, setelah itu pasti tentunya akan melanjutkan untuk kepada titik poin wave kelima. Nah, kalau saya lihat di sini perhitungannya itu kemungkinan di area 1.0800-an. Nah, cuma ingat tetap bos-bor semua, kamu harus perhatikan ada yang namanya invalidation level atau yang disebut dengan stop loss. Nah, kalau bicara mengenai pola trading, entah itu menggunakan scalping, entah itu menggunakan hedging ataupun apapun yang memang bos-bor sukai, tapi tentu ingat dengan yang namanya stop loss level supaya jangan sampai ada istilah siapa tahu harga berbalik, siapa tahu harga akan begini, siapa tahu harga akan begitu. Ujung-ujungnya kita rugi, bahkan plotting terus. Nah, kan semua bos-bor tahu di industri ini ada istilah plotting profit ataupun plotting loss. Nah, kalau memang plotting loss tadi arahnya memang akan berbalik, mungkin balik lagi ke kekuatan daripada equity atau dana bos-bor semua. Tapi jika memaksakan dengan equity yang apa adanya, ya wassalam bos-bor. Tetap ya, harus bijak dalam trading itu sendiri.
Oke, Bos Bor, sebagai perbandingan, kita bisa lihat chart Euro USD H4 atau time frame per 4 jam. Nah, kalau Bos Bor perhatikan di sini, ini sudah kalau level 4 atau poin wave keempat itu sudah terpenuhi dengan korektif levelnya itu ABC, itu di harga kemarin pada saat itu di 1,11 20-an ya kalau tidak salah saya ya sekitar segitulah. Nah, sekarang dari, titik wave 4 ini tentunya akan menuju ke titik wave kelima. Nah, ini kalau bisa memang mencapai di harga satu poin tadi yang saya bilang 1,0750 atau 1,0800-an itu merupakan poin kelima atau berhentinya sebuah tren penurunan. Nah, selanjutnya di situ akan ada yang namanya corrective level, akan membentuk ABC dan seterusnya. Sebelum arah dari tren yang tadi turun itu akan kembali membentuk tren baru ke atas, atau memang akan terus membuat tren turun atau yang disebut dengan downtrend. Tapi banyak parameter. Nah, cuma di sini kita tidak bahas tren kedepannya itu seperti apa. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa dengan Elliott Wave ini tadi kita sebenarnya sudah bisa memproyeksikan atau sudah bisa menentukan harga itu sebenarnya akan kemana sih, dan harus seperti apa kira-kira posisi atau action yang akan kita lakukan. Nah, sampai di sini mungkin Anda bisa perhatikan video selanjutnya pada saat tren itu seperti apa. Nah, silakan Anda nikmati Bos-Bor semua. Oke.
Bos-bor semua, itulah tadi materi daripada Elliott Wave untuk chart euro di time frame H1 dan H4. Saya harap ini bermanfaat untuk bos-bor semua, karena jelas dengan adanya materi daripada analisa menggunakan pola dari prinsip Elliott Wave ini tadi, bisa disampaikan atau bisa dibilang bahwa ini adalah tebak-tebakan. Wes, apa ini disebut dengan gambling? Waduh, saya pikir ini semua kembali kepada teman-teman yang ada di luar sana. Oke, bos-bor, akan kami jadi bingung karena materi Elliott-nya cukup berat. Bos-bor semua yang ada di luar sana, kembali pantau channel saya dan kita akan ulas beberapa currency, entah itu euro, pound sterling, Swiss, yen dan lain-lain. Kemudian ada indeks, kemudian ada logam seperti emas ataupun perak, ada juga Bitcoin ataupun Ethereum. Jadi bos-bor semua, salam sehat selalu, salam cuan. Terima kasih.